pertemuan merupakan awal dari perpisahan. Tetapi ingatlah, kenangan takkan dapat terlupakan. Di tempat ini aku mengenalmu, dan di tempat ini pula aku berpisah denganmu. Oleh karena itu, pada malam ini, Sabtu 14 Maret 2020, kami akan menunjukkan sebuah persembahan. Dan inilah acara pentas seni Asrama Putra dengan tema yang bertajuk Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alladhi karramna wa faddalna hadrat syekh Haji Muhyiddin Abdul Somad wa alih, yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nuris Gus Rofid Qosidi, dan yang saya hormati segenap Ustadz Asatid khususnya yang hadir di majelis ini, dan yang saya banggakan adik-adik kelas 3 SMA, MA, dan SMK, dan juga yang kami cinta sayangi santriwan, dan mungkin ada santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa berkumpul di majlis GOR yang berbarokah ini, insyaallah. Barokahnya banyak banget, banyak fungsinya di sini ini, baik fungsi yang putih maupun yang hitam, yang baik, dan semoga juga jeleknya dikit aja. Di sini ini, di GOR ini sudah. Dan malam ini adalah malam kebaikan. Kita kumpul di sini untuk bersilaturahmi antar satu dengan yang lainnya. Adik-adik, hadirin, dan sebagian hadirat yang nyornek juga hadir ini, yang berbahagia. Ini sambutan ya. Ya, sering bahasa Inggris tadi tak nyambung saya. Saya udah bisa bahasa Inggris, tapi dopak ke Singapura gitu ya. Adik-adik yang berbahagia, yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang guru. Saya membagi guru ini menjadi 3. Yang pertama adalah guru fikriyah atau guru untuk kecerdasan, kepintaran. Kita hidup ini perlu guru untuk supaya kita cerdas, supaya kita pintar. Itu yang pertama. Dan ini juga harus kita hormati, harus kita takdimi. Ya, seperti kalian di pesantren ini ada guru di sekolah, baik umum maupun guru agama, dan juga ada ustadz di pondok dan ustadzah di pondok putri. Mereka membuat kita cerdas,
mereka beliau-beliau membuat kita itu pintar. Kita harus takdim kepada beliau-beliau. Kemudian yang kedua, guru haliyah, guru pengalaman, guru al-khibrah. Ini kita rasakan dengan pengalaman kita. Kalian setelah pintar, kalian setelah cerdas, kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu pengalaman. Pengalaman mengajari kita untuk lebih baik. Pengalaman mengajari kita untuk lebih menjadi manusia yang sesungguhnya. Oleh pengurus, oleh guru, oleh BK, oleh siapapun, membacakan dan memberitahu kepada kalian, ini peraturan pondok, ini boleh, ini tidak boleh. Dan saya yakin kalian paham itu, kalian ngerti itu, karena kalian sudah cerdas, karena kalian sudah pintar. Tapi kadang kita masih belum sempurna, karena kalian ada dalam proses. Dan saya yakin, termasuk saya pun dalam pengalaman saya, masih kadang melanggar sesuatu yang sudah kita tahu bahwa ini tidak boleh, tetap kita langgar. Nah, kita proses, kalian juga berproses untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Termasuk kakak-kakak kelas ini yang mau lulus ini, mereka sudah tahu, bahkan mungkin mereka juga mulai berpikir banyakan mana ketaatan saya dengan pelanggaran saya selama di pondok pesantren. Nah itu. Jadi dari guru pengalaman inilah kita berproses untuk lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah guru batiniah, guru spiritual. Kalau saya menyimpulkan ini adalah guru di mana ketika kita ingat beliau, ketika ingat hati kita, pikiran kita ingat ke beliau, itu mendekatkan atau mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru batiniah ini seperti kiai. Kita ingat kiai, kita melihat kiai, mengingatkan kita banyak dosa, kita banyak salah, kita perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian bertemu dengan sosok seperti ini, beliaulah guru batiniah kita. Nah ini yang perlu kalian pahami, bahwa hidup kita ini tidak lepas dari tiga guru itu, yang membuat cerdas dan pintar kita, yang menjadikan kita lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, dan yang menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru batiniah kita. Bisa dipahami adik-adik ya? Pesan saya kepada adik-adik yang mau lulus ini, kalian pasti ingin mencapai kesuksesan. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Pasti orang baik itu ingin sukses. Apa orang jahat aja ingin sukses kan ya? Maling aja ingin sukses. Apalagi yang baik-baik ini pasti ingin lebih sukses. Nah, kesuksesan yang ingin kalian capai, cita-cita tinggi yang ingin kalian gapai itu, saya kira itu tergantung kontribusi kalian terhadap proses jalan hidup kalian. Mungkin kalian berpikir di sini, oh saya banyak pelanggaran, saya sehari semalam Nabi dupak semisal, rokok jeding, melanggar meloloh. Mungkin ya, ini kan kemungkinan, belum tentu. Ketika kita ada dalam tahap berpikir seperti itu, maka kalian akan berpikir apa yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan noda-noda pelanggaran saya itu. Nah, ini perlu tawasul, perlu ingat kepada guru batiniah tadi itu, dan memberikan kontribusi kepada
pesantren, memberikan kontribusi kepada tempat-tempat di mana kalian berubah dari tidak baik menjadi baik. Nah, kesuksesan kalian itu ada dalam kontribusi kalian itu terhadap apa yang menjadikan kalian lebih baik. Semisal yang mau lulus ini, oh saya ini banyak pelanggaran, sedangkan saya mau keluar dari pesantren ini. Apa yang perlu kalian lakukan? Sowan ke kiai, sowan ke majelis pengasuh, minta maaf, minta ridho. Mungkin kalian malu mau mengungkapkan, saya pernah begini, saya pernah ngalak kates, saya pernah ngalak pau, saya pernah mencuri sandal. Mungkin kalau itu diungkapkan tidak cukup satu buku. Tinggal kalian mohon maaf kepada kiai, sowan kepada kiai, dan minta doanya. Setelah itu kalian keluar dari sini, berikan kontribusi kalian kepada pesantren dengan apa? Ya, bisa dengan yang berbentuk fisik ataupun yang non fisik. Seperti kalau fisik mungkin kalian bisa menyumbang, mungkin ya. Kalau non fisik mungkin kalian bisa berdoa, bisa mendoakan kesehatan, panjang umur kiai dan lain sebagainya, kesehatan dan kesuksesan guru-guru yang ada di sini. Jangan lupa itu, selalu panjatkan doa itu di setiap doanya kalian sebagai bentuk kontribusi atau sebagai bentuk penghapusan pelanggaran dosa-dosa yang kalian lakukan selama ada di pesantren. Berikan itu kepada lembaga atau kepada tempat di mana kalian itu menimba ilmu. Insya Allah dengan memberikan kontribusi seperti itu, apa yang kalian cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin sebaliknya, selama di pondok semisal taat, ibadah terus, apakah itu menjamin nanti menjadi orang sukses? Belum tentu juga. Apakah yang nakal, kiri pakun bener, apakah akan menjadi orang gagal nanti? Juga belum tentu. Nah, bagi yang sudah nakal di sini, janganlah kalian berpikir, oh gampanglah bener sekarang, nanti saya tobat, bagus saya. Jangan berpikir seperti itu. Kesempatan itu mungkin bisa saja terjadi, atau kalian keburu meninggal, kan begitu. Dan sebaliknya, yang baik-baik, yang taatnya, jangan lantas berkeyakinan saya ini sudah taat, saya ini sudah sholat tahajud tiap malam, saya ini sudah rajin, saya ini sudah jadi pengurus yang paling rajin semisal, pasti saya sukses nanti. Belum tentu juga. Kadang dengan takaburnya seperti itu, dia akan lebih rendah daripada yang nakal-nakal tadi sekali tobat jadi orang sukses. Jadi apa yang akan kalian alami, akan menjadi apa kalian kelak nanti itu, ya tergantung dari kontribusi kalian sendiri. Gitu adik-adik, bisa dipahami adik-adik ya. Jadi yang nakal, berhentilah nakal. Takut keburu mati belum tobat-tobat, begitu. Dan yang rajin, tetap pertahankan rajinnya, dan tidak perlu takabur. Takutnya pas takabur pas mati, tak nyaman juga. Kita mau jadi apa kelak, itu adalah teka-teki. Tergantung kalian menjalani proses belajar, proses hidup kalian untuk lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan kepada jenengan kalian semuanya. Untuk adik-adik yang kelas 3 yang mau keluar ini, atau yang mau pindah tempat pendidikan dimanapun kalian berada, tetaplah sambung batiniah kalian kepada kiai, kepada pengasuh dimanapun kalian berada, dan kapanpun dimanapun selalu ingat kepada pengasuh dan kepada guru-guru kalian yang ada di sini. Ketemu dimanapun menyapa, ketemu dimanapun menyapa. Seperti saya ketemu guru-guru saya, baik majelis keluarga dari Sidogiri, keluarga dari Darussalam, keluarga dari Ma'had Mekah, baik selagi saya tahu pasti saya
saya sowani, saya salami, saya minta doa, walaupun beliau tidak kenal kepada saya. Saya sering ketemu di Lipo atau di Matahari atau di mana gitu, saya salim, ngaku saya Rahmat Yai, santrinya jenengan dulu. Oh ya ya ya, tidak kenal dia ke saya, tapi saya yang tahu ke beliau bahwa beliau keluarga guru saya. Seperti itulah yang maksud saya, tawassul batin ini terus harus dilakukan oleh kalian semuanya. Insya Allah dengan tawassul batin kalian, apa yang dicita-citakan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Acara apa ini, pentas seni ya kayak gini nih, seni sudah tidak tulis, nah yang ada cuma ruang rindu. Ini kalau yang nggak paham ini ya pakun nggak lengan. Tapi bagi mereka yang punya jiwa seni, ini artinya dalam sekali. Selamat bersendirian, selamat membuat rindu, dan selamat membuat ruang-ruang rindu. Seperti gambar yang ada ini adalah kota metropolitan, tempatnya orang-orang sukses. Sampai lantai berapa itu gambarnya? Disitulah kalian nanti bergerak. Semoga sukses semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.